Live from London! Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas film serta serial yang mungkin kamu lewatkan di bulan Maret 2026 sekaligus rilisan April yang tidak boleh kamu lewatkan. Object approaching. Oh my god. Nomor 5 terlewat, DTF St. Louis. Setiap serial baru dari HBO selalu menjadi sorotan meskipun tidak semuanya mendapatkan perhatian yang sama. Tetapi tenang, masih belum terlambat untuk mengejar miniseri yang memadukan misteri pembunuhan dengan komedi kehidupan pinggiran kota dan kisah cinta segitiga ini. DTF St. Louis. What's DTF? Yang terjebak dalam jaring kebohongan ini adalah Jason Bateman, David Harbour, dan Linda Cardellini, di mana salah satu dari mereka ditemukan tewas. Pembunuhan ini tampaknya berkaitan dengan aplikasi kencan khusus orang yang sudah menikah dan ingin berselingkuh. You want my dreams? At the Quality Garden Suites. Give me your dreams. Tell me. Sang showrunner Stephen Conrad yang sebelumnya menulis dark comedy The Weatherman mulai mengembangkan serial ini saat melihat meningkatnya penggunaan aplikasi hookup sambil berpikir, dalam tanda kutip, ini pasti akan berakhir buruk. I hope that's an okay feeling. I hope that's an okay feeling for me to share with you here. Okay, yeah. Okay. Alur ceritanya yang non-linear membuat penonton terus menebak-nebak. Tetapi yang benar-benar membuat DTF St. Louis menonjol adalah humor gelapnya yang halus dan tidak berlebihan. What's up? Optimism. Nomor 5, wajib ditonton. The Boys season kelima. The Boys hadir di momen yang sangat tepat dalam zeitgeist budaya pop. Saat itu, superhero sedang berada di puncak popularitas. Starlight, would you be amenable to joining us on this little caper? You want her to come? Oh, most definitely. Saat banyak orang merayakan film dan serial superhero, ada juga kelompok kecil yang berpendapat bahwa superhero justru membawa dampak buruk bagi masyarakat. Seiring waktu, kelompok ini semakin besar, terutama ketika celah dalam brand seperti Marvel mulai terlihat. Disengaja ataupun tidak, The Boys berhasil mencerminkan perubahan ini sepanjang penayangannya ketika sosok yang dulu dipuja seperti Homelander mulai menunjukkan sisi aslinya dan memecah opini publik. I don't make mistakes. I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Rasanya pas jika The Boys menutup ceritanya tepat ketika genre ini mencapai titik balik. Tentu saja beberapa spin-off masih sedang dikembangkan, membuktikan bahwa para sup tidak benar-benar hilang begitu saja. You guys are friends? You talk. Nomor 4 terlewat, Young Sherlock season pertama. Young Sherlock bukanlah serial pertama yang berfokus pada detektif legendaris ini. Sherlock Holmes. That'll be me, sir. Ini juga bukan pertama kalinya kita melihat versi muda dari karakter tersebut. Namun, adaptasi dari seri buku karya Andrew Lane ini tetap menawarkan sesuatu yang baru. I might be a scout, I'm not your scout. Yang menarik, partner setia Sherlock di sini bukanlah John Watson. Sebaliknya, Sherlock versi 19 tahun justru bekerja sama dengan James Moriarty untuk mengungkap sebuah konspirasi. My mind is blank. Well, then maybe it's not a person. Bard's Claw, it's a phrase or a place or a thing. Jika kamu familiar dengan kedua karakter ini, kamu pasti tahu bahwa persahabatan ini pada akhirnya akan berubah menjadi rivalitas besar. Aktor hero Fine Stephen dan Donald Finn tampak menikmati proses membangun dinamika tersebut. Are you all ready? There's more than one way to skin a cat, James. Well, This is how I like to skin my cat. Dengan Guy Ritchie sebagai co-creator, serial ini juga menghadirkan energi dan kecerdasan khas dari dua film Sherlock Holmes versinya. I feel as though I should thank you, Sherlock Holmes, from saving me from a life of sheer boredom. Well, to that, I would say you are most welcome. Nomor 4 wajib ditonton, Star Wars Maul Shadow Lord.
Bagi yang hanya menonton film live action, Maul mungkin terlihat seperti musuh keren dengan lightsaber ganda saja. Namun jika kamu mengikuti serial animasinya, kamu pasti tahu bahwa Maul berkembang menjadi salah satu antagonis yang paling kompleks dalam semesta Star Wars. It takes strength to resist the dark side. Only the weak embrace it. It is more powerful than you know. Serial 10 episode dari Dave Filoni dan Matt Micknovitz ini mengambil latar di antara Clone Wars dan Rebels. Di sini, Maul kembali berada di tengah konflik galaksi. The Emperor wants you dead. Ia mengincar balas dendam terhadap Empire, bahkan membentuk aliansi tak terduga dengan Jedi yang selamat. Meski begitu, Maul tetap tidak meninggalkan sisi gelap, bahkan berusaha menurunkan ajarannya kepada calon muridnya. Selama ini, Star Wars selalu bercerita tentang pertarungan gelap melawan terang, tetapi jarang sekali cerita yang benar-benar berfokus dari sudut pandang sisi gelap. And empires can be shattered. Nomor 3 terlewat, They Will Kill You. Bayangkan The Housemaid dipadukan dengan Ready or Not. Hasilnya kurang lebih seperti They Will Kill You, film yang tampaknya memang ditakdirkan untuk menjadi cult following setelah penayangannya di South by Southwest. With such wealth comes the expectation of the highest quality of service. Zazie Beetz memerankan seorang wanita yang baru keluar dari penjara dan sedang mencari pekerjaan. Ia melamar posisi sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung tinggi di New York City hanya untuk menemukan bahwa orang-orang menghilang secara misterius, dan itu jelas bukan kebetulan. Our offering is on the loose. Be on the lookout. I just dropped her picture in the group chat. Para pemburu justru menjadi yang diburu ketika karakter Beetz mulai membalikan keadaan terhadap para pemain lain, termasuk Tom Felton, Heather Graham, dan Patricia Arquette. Are you? Sutradara sekaligus penulis Kirill Sokolov menghadirkan pengalaman menonton yang seru, brutal, dan penuh darah, jenis film yang kemungkinan besar akan banyak ditonton lewat streaming. Meski begitu, ada sensasi yang terasa kurang tanpa penonton yang bersorak di bioskop. Where did you learn how to fight like that? Prison. Nomor 3 wajib ditonton, Michael. Tidak mengherankan jika biopik Michael Jackson menjadi salah satu film yang paling dinanti tahun ini, sekaligus yang memicu kontroversi. Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Banyak orang antusias melihat momen-momen ikonik dari karir Jackson dihidupkan kembali di layar lebar. Namun ada juga yang khawatir bagaimana film ini akan membahas riwayat hukumnya, mengingat pihak keluarga dan estate sang musisi terlibat langsung dalam produksinya. I need to think. I told you what to think. Terlepas dari pandanganmu terhadap Jackson, tidak bisa dipungkiri bahwa hidupnya sangat menarik dan layak diangkat ke layar lebar. Namun, kita juga tidak bisa berharap bahwa Michael akan mencakup seluruh kisah hidupnya, apalagi film ini diperkirakan hanya menjadi bagian pertama dari 2 film. Michael, I knew you were different the moment you were born. Apapun yang akan ditampilkan nanti, kita bisa berharap musiknya, koreografinya, dan penampilan Jafar Jackson sebagai pamannya akan benar-benar memukau. That is what I want the world to feel. Magic. Nomor 2 terlewat, Saturday Night Live UK season pertama. SNL sudah menjadi industri komedi selama lebih dari 50 tahun. Percaya atau tidak, sudah ada beberapa upaya untuk mengadaptasi acara sketsa ini ke berbagai negara, termasuk SNL Quebec, SNL Arabia, dan RTL Samstagnacht dari Jerman. SNL UK menjadi menarik karena Lorne Michaels terlibat langsung. America and Britain have a long, proud tradition of cooperation, and nothing can take that away. Remember the good times. Remember D-Day. Remember Live Aid. Remember Iraq. For the first week and then none of the rest. Hal ini sudah terlihat sejak episode pertama yang dipandu oleh Tina Fey. This is SNL UK, then why are you the first host?
Like, shouldn't it be like a British icon, like David Beckham or Judi Dench or like Shrek? Yeah, Shrek. Wait, Shrek is British? Scotland isn't Britain, Tina. Educate yourself. Okay, yeah, sorry. Versi ini tidak terlalu jauh berbeda dari versi Amerika dengan pembukaan bertema politik, segmen digital antara sketsa live, serta punchline terbaik yang biasanya muncul di Weekend Update. We all know the supply of oil has been affected by this war. But the Strait of Hormuz is also the primary route for a third of the world's helium. A spokesperson for the helium industry said, "We've run out of helium." Meski begitu, kita berharap SNL UK bisa menemukan identitasnya sendiri. Sejauh ini, serial tersebut sudah menunjukkan potensi lewat para komedian baru serta deretan bintang tamu yang menjanjikan. Congratulations, SNL UK is born! Nomor 2, wajib ditonton, The Drama. Zendaya sebagai pengantin wanita dan Robert Pattinson sebagai pengantin pria. Terdengar seperti kisah romantis yang indah. Sampai kamu ingat bahwa A24 adalah distributornya dan Ari Aster menjadi produsernya. Are you gonna use the first time we met? Yes. Okay, what about the first date? Yeah, of course. Jadi, drama yang dimaksud pasti akan terasa liar dan tidak terduga. Dan jujur saja, kami siap untuk itu. Meski nama-nama besar di balik proyek ini sudah memberi gambaran, promosi The Drama tetap dibuat cukup misterius. Kita bahkan belum benar-benar tahu tone seperti apa yang akan diusung oleh film ini. Okay, Are you serious? Hal ini justru terasa cocok dengan tema pernikahan yang bisa menjadi hal paling bahagia sekaligus paling menegangkan dalam hidup seseorang. The Drama tampaknya akan menyoroti sisi yang kedua ketika pasangan ini tetap tersenyum di tengah masalah yang bisa saja menghancurkan hubungan mereka sebelum sampai ke pelaminan. That's some drama. Nomor 1 terlewat, The Comeback season ketiga. Saat komedi Lisa Kudrow ini pertama kali dibatalkan pada tahun 2005, tidak ada yang menyangka serial ini akan kembali, bukan sekali, tetapi 2 kali. You're not hitting the downbeat with your head. Your head bobs need to be much sharper. Okay, got it. Yeah. And your lips aren't matching. You're happy behind David. Okay, who's David? I am. Okay, all right. Bisa dibilang The Comeback sudah melampaui zamannya ketika pertama kali tayang lebih dari 20 tahun yang lalu dengan perpaduan cringe komedi dan sindiran tajam terhadap industri Hollywood. Bahkan terasa seperti konsep studio sebelum era studio modern. Karena itu, sekarang menjadi waktu yang paling tepat bagi The Comeback untuk kembali lagi. So, are we in the Valerie Cherish business? Well, let me think about it. How quick can I say yes? Yes! Musim terakhir ini mencerminkan bagaimana industri hiburan telah berubah sejak terakhir kali kita melihat Valerie Cherish yang diperankan oleh Kudrow. Salah satunya, bintang sitkom lama kembali diminati karena penonton mulai merindukan nostalgia. Well, this one's kind of new. So you're telling me that it's not like the sitcoms of the 70s, 80s, 90s? Well, it's not, okay? Namun dengan munculnya teknologi baru seperti AI, masa depan terasa semakin tidak pasti, bahkan seolah masa lalu dan masa depan bercampur dengan cara yang tidak wajar. Turn right. It really wants you to turn right. I know, but it's wrong. Yeah, it's wrong. Don't worry. Nomor 1, wajib ditonton, The Super Mario Galaxy Movie. Hanya waktu yang akan menjawab film apa yang akan menjadi box office terbesar di tahun 2026. Hey big guy! You wanted to see us? Don't move, I'll be right up. Namun melihat film sebelumnya yang meraih lebih dari $1 miliar, rasanya aman untuk mengatakan bahwa film Mario kedua ini akan menghasilkan segunung koin emas. We gotta get everyone out of here. Go, go, go! Meski kata Bros dihapus dari judulnya, sequel ini akan lebih menyoroti hubungan saudara antara Mario dan Luigi saat mereka menjalani petualangan di luar Mushroom Kingdom. Mereka tentu tidak sendirian karena sejumlah karakter familiar akhirnya ikut tampil di layar lebar. The Bowser name shall be feared once more.
Bukan hanya ikon game seperti Yoshi, Rosalina, dan Bowser Jr., tetapi juga karakter yang lebih niche untuk para penggemar lama. Setelah sekian lama, King Ward dan Rob akhirnya mendapat sorotan mereka. Pertanyaannya, setelah menjelajahi galaksi, petualangan apa lagi yang menanti mereka selanjutnya? Nah, kalau kamu paling menantikan tontonan apa nih di bulan April? Dan mana yang masih ingin kamu kejar? Tulis pendapatmu di kolom komentar.